Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam tubuh jasmani kita ada satu unsur penting yang disebut hormon. Hormon adalah senyawa kimia yang bertugas untuk mengatur berbagai fungsi organ tubuh dengan cara mengirimkan pesan ke organ tubuh yang lain melalui aliran darah. Beberapa hormon seperti dopamin, endorfin, serotonin, dan oksitosin memainkan peran penting dalam mengatur suasana hati sehingga mengurangi resiko stres. Pertama adalah hormon dopamin. Ia adalah senyawa kimiawi di otak yang berperan membangkitkan rasa senang. Ketika kita berhasil meraih suatu prestasi, maka rasa puas, senang, dan bangga yang muncul itu merupakan hasil kerja dari hormon dopamin. Yang kedua adalah hormon endorfin, yaitu hormon penenang yang membuat kita segar, rileks, mengurangi stres, mengurangi rasa sakit, dan bahkan meningkatkan nafsu makan kita. Dan yang ketiga adalah hormon serotonin. Fungsi hormon serotonin mirip dengan dopamin yang mengatur suasana hati. Selain itu, serotonin juga berperan dalam siklus tidur, meningkatkan kemampuan bernalar dan daya ingat yang cemerlang. Dan yang terakhir, yang keempat adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin sering disebut dengan hormon cinta, karena hormon ini mempengaruhi perilaku manusia yang berhubungan dengan perasaan-perasaan tertarik terhadap lawan jenis, keinginan dicintai dan mencintai, berkumpul bersama-sama dengan orang-orang terdekat, saling berpelukan dengan pasangan, dan lain-lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keempat hormon tersebut sering disebut dengan hormon kebahagiaan yang diproduksi oleh tubuh dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh yang sangat dibutuhkan untuk melawan virus di masa pandemi ini. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana meningkatkan produksi keempat hormon kebahagiaan tersebut? Sebuah syair tua memberikan petunjuk bagaimana kita dapat meningkatkan produksi hormon-hormon itu. Syair tua itu berkata demikian: "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalimat demi kalimat dalam syair tua tersebut terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Dan dalam tulisan itu kita mendapati dua prinsip penting yang harus kita lakukan untuk meningkatkan hormon-hormon kebahagiaan. Prinsip yang pertama adalah memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan secara pribadi. Di ayat 1 dan 2 disebutkan demikian: "Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Relasi yang dekat dengan Allah itu ditandai dengan kesukaan membaca, merenungkan, dan bahkan melakukan firman Tuhan setiap hari. Dan prinsip yang kedua adalah hidup dalam kekudusan dan menjauhi kejahatan. Perhatikan kalimat ayat yang pertama: "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jemaat yang dikasihi Tuhan, memiliki relasi pribadi yang dekat dengan Tuhan dan menjauhi kejahatan adalah langkah penting untuk meningkatkan hormon kebahagiaan.
Dengan demikian kita akan bertumbuh dengan sehat, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita bertumbuh segar, kekar, tegar, menghasilkan buah yang baik pada waktunya, dan akan tahan menghadapi segala keadaan, serta tidak menjadi layu, serta meraih sukses dalam kehidupan ini. Apa saja yang kita lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memberkati kita. Amin.